Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melaksanakan tugas proyek UAS pada mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler. Di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Firnia Salsabila dengan NIM akhir 201. Saya Anin Diarana Fadila dengan 3 NIM terakhir 194. Saya Khorijatul Hanifah dengan NIM akhir 220. Di sini kami mendapatkan topik komunikasi antar sel. Video yang akan kami buat ini, yang pertama kami akan menjelaskan materi komunikasi antar sel, yang kemudian akan kami lanjutkan analisis studi kasus di artikel yang selaras dengan topik yang kami dapatkan, yaitu komunikasi antar sel. Selamat menikmati video kami. Jadi, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mampu mengidentifikasi dan membedakan jenis komunikasi antar sel beserta contoh aplikasinya dalam proses fisiologis tubuh manusia. Yang kedua, mampu menjelaskan mekanisme sinyal seluler melalui jalur reseptor, transduksi sinyal, dan respon. Dan yang ketiga, mampu menganalisis dampak gangguan jalur sinyal komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel adalah proses pertukaran informasi antara sel-sel dalam satu organisme atau antar spesies berbeda untuk mengatur aktivitas, pertumbuhan, perkembangan, dan juga respon lingkungan. Jadi komunikasi antar sel ini dapat terjadi di mikroorganisme, tumbuhan, ataupun hewan. Jadi konsep komunikasi antar sel berlangsung melalui interaksi antara ligan dan juga reseptor, dimulai ketika ligan melepaskan molekul sinyal yang kemudian akan dikenali oleh reseptor pada sel penerima. Pengikatan sinyal tersebut memicu proses transduksi di mana sel penerima ini akan mengubah pesan eksternal menjadi rangkaian respon seluler, seperti perubahan ekspresi gen atau sekresi molekul tertentu. Komunikasi antar sel dapat dibedakan berdasarkan cara sinyal dikirim, yaitu ada 4. Yang pertama melalui kontak langsung, yang kedua melalui molekul terlarut, yang ketiga melalui mikroorganisme, dan yang keempat antar spesies. Yang pertama saya akan membahas komunikasi langsung, yaitu terjadi ketika sel berinteraksi secara fisik tanpa perantara cairan. Pada sel hewan, gap junction memungkinkan pertukaran ion dan molekul kecil secara cepat. Pada tumbuhan, fungsi serupa dilakukan oleh plasmodesmata. Selain itu, terdapat tunneling nanotubes yang membentuk jembatan antar sel serta komunikasi berbasis kontak protein membran seperti sistem Notch delta yang aktif saat dua sel bersentuhan. Yang kedua yaitu komunikasi melalui molekul terlarut. Sel melepaskan sinyal kimia ke lingkungan sekitar. Yang pertama ada autokrin, terjadi ketika sel merespon sinyalnya sendiri. Yang kedua ada parakrin, bekerja pada sel di sekitarnya. Yang ketiga ada endokrin, menggunakan hormon untuk menjangkau target yang jauh. Dan yang keempat ada sinaptik, merupakan komunikasi cepat antar neuron melalui neurotransmitter di sinapsis. Yang ketiga, komunikasi melalui mikroorganisme. Mikroorganisme juga melakukan komunikasi untuk mengkoordinasikan perilakunya. Yang pertama ada quorum sensing, bakteri atau jamur mengukur kepadatan populasi untuk mengatur pembentukan biofilm dan virulensi. Yang kedua, protista seperti Dictyostelium molekul CAMP membantu sel berkumpul saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Dan yang ketiga ada jamur yang menggunakan feromon untuk mengatur pertumbuhan dan reproduksi. Yang keempat adalah komunikasi antar spesies yang berbeda. Contohnya di sini adalah interaksi akar tanaman dengan bakteri melalui flavonoid dan not faktor untuk membentuk nodul. Tanaman ini berkomunikasi dengan jamur mycorrhiza melalui LCOS. Selain itu, tanaman stres dapat melepaskan senyawa volatil untuk memberi sinyal ke tanaman lain, serta mikrobiota hewan dapat mempengaruhi sistem imun melalui molekul pengenal seperti ligan TLR.
Keseluruhan mekanisme ini menunjukkan bahwa komunikasi antar sel ini sangatlah beragam dan semua berperan penting dalam koordinasi fungsi biologis pada berbagai tingkat kehidupan. Quorum sensing adalah sistem komunikasi pada bakteri yang menggunakan sinyal kimia untuk saling berkomunikasi bahwa jumlah mereka sudah cukup banyak, lalu bersama-sama mengubah perilaku, misalnya jadi lebih virulen, membentuk biofilm, atau menghasilkan toksin. Skemanya adalah sebagai berikut. Setiap bakteri mengeluarkan molekul sinyal kecil yang disebut autoinducer ke lingkungan sekitarnya. Jika bakteri masih sedikit, kadar autoinducer di lingkungan rendah, jadi sinyalnya belum terbaca. Ketika populasi bakteri bertambah, autoinducer menumpuk dan mencapai ambang quorum. Saat ambang ini tercapai, autoinducer masuk ke dalam sel, berikatan dengan protein reseptor, lalu mengaktifkan atau mematikan gen tertentu secara serempak pada hampir semua sel di populasi itu, sehingga muncul perilaku baru. Contoh nyata quorum sensing adalah Vibrio fischeri atau bioluminesensi. Hidupnya bersimbiosis di organ cahaya cumi-cumi dan termasuk dalam bakteri gram negatif sehingga autoindusernya berupa AHL atau asil homoserin lakton. Saat jumlah bakteri sedikit, maka tidak ada cahaya. Saat populasinya padat di organ cahaya, AHL menumpuk dan akan mengaktifkan sistem Lux IR. Lalu, gen bioluminesensi dinyalakan dan bakteri bersinar bersama. Komunikasi antar sel terjadi melalui 3 proses. Yang pertama yakni reception, terus yang kedua transduction, dan yang terakhir response. Yang pertama yakni reception. Pada proses ini itu molekul sinyal atau ligan mengikat protein reseptor sehingga menyebabkan protein reseptor berubah bentuk. Nah, pada proses ini itu terdapat 3 reseptor di membran plasma yang membantu terjadinya proses ini. Yang pertama yakni G protein couple reseptor. Reseptor ini itu yang paling banyak karena bekerja dibantu oleh protein G yang berfungsi sebagai saklar on atau off. Nah, aktif saat GDP diganti dengan GTP setelah reseptor diaktifkan oleh ligan. Yang kedua itu reseptor tirosin kinase atau biasanya disebut dengan RTK. Reseptor ini bekerja dengan mengikat fosfat ke tirosin yang dapat memicu beberapa jalur transduksi sinyal sekaligus. Fungsinya itu abnormalnya sering dikaitkan dengan kanker. Yang ketiga yakni reseptor channel ion. Reseptor ini bertindak sebagai gerbang. Ketika ligan berikatan dengan reseptor ini, hanya ion-ion tertentu saja seperti Na+, Ca2+, yang dapat melewati saluran di reseptor tersebut. Proses yang kedua yakni transduction. Pada proses ini itu rangkaian interaksi molekuler yang menyampaikan sinyal dari reseptor ke molekuler target di dalam sel. Nah, ligan kan termasuk first messenger. Pada proses ini itu terdapat second messenger, yakni molekul kecil dan ion. Second messenger ini berperan dalam jalur GPCR dan RTK untuk meneruskan dan memperkuat sinyal dari reseptor ke bagian dalam sel. Nah, proses yang terakhir ini yakni response. Setelah melewati proses reception, transduction, akhirnya persinyal sel dapat memicu regulasi transkripsi gen atau aktivitas-aktivitas sitoplasma di dalam sel. Macam-macam respon itu ada 3, yakni yang pertama dapat meningkatkan ekspresi gen, yang kedua regulasi metabolisme, dan yang ketiga dapat merubah bentuk sel. Komunikasi antar sel pada organisme itu juga ada beberapa macam. Ada komunikasi uniseluler, komunikasi multiseluler, komunikasi mikrobiota, dan ada juga antar organisme multiseluler. Nah, yang pertama kita bahas ini ada komunikasi uniseluler. Spesies uniseluler itu tidak memiliki sel dan organ yang terdiferensiasi secara khusus. Meskipun begitu, komunikasi tetap ada antara sel-sel spesies uniseluler, baik di dalam maupun antar spesies yang berbeda. Yang termasuk ke dalam komunikasi uniseluler itu ada bakteri, jamur atau ragi, terus protista, lisen atau lumut kerak.
komunikasi antar sel pada organisme yang kedua yakni komunikasi multiseluler. Yang termasuk komunikasi multiseluler itu ada komunikasi melalui kontak langsung sitoplasma atau membran. Yang kontak langsung sitoplasma itu contohnya seperti pada tumbuhan. Kalau kontak langsung membran berarti seperti pada hewan. Nah, yang kedua itu ada komunikasi melalui mediator yang larut, seperti pada tumbuhan itu melalui hormon auksin. Komunikasi antar sel pada organisme yang ketiga yakni komunikasi mikrobiota. Mikrobiota adalah kumpulan mikroorganisme komensal pada hewan atau tumbuhan yang menempati lingkungan yang menguntungkan dan saling memberikan banyak keuntungan kepada inang yang sama. Yang pertama pada hewan. Hewan itu memiliki mikrobiota di berbagai lokasi dalam tubuh mereka. Tapi yang terutama itu ada pada ususnya. Nah, yang kedua itu pada tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki mikrobiota akar, yakni rhizobiota, yang merupakan kumpulan organisme tanah. Ada bakteri, jamur, virus, dan sebagainya yang berinteraksi dengan akar tanaman. Yang keempat ada komunikasi antar organisme multiseluler. Yang pertama ada antar hewan. Nah, hewan ini memiliki feromon, yakni bau spesies khusus untuk tarik pasangan atau tandai wilayah, seperti semut yang memberikan jejak makanan kepada temannya. Yang kedua ada kairomon. Kairomon ini bukan parasit, tapi sinyal yang curi-curi manfaatkan. Misalnya seperti predator yang dapat menangkap bau mangsanya. Nah, yang kedua ada antar tumbuhan. Tumbuhan memiliki VOC atau volatile organic compounds, yakni bau sesquiterpen yang dilepas saat dimakan serangga, seperti alarm ke tumbuhan tetangga biar siap-siap mempertahankan. Yang ada juga memiliki channel pribadi dengan umum, yakni sinyal pribadi spesifik hanya ke kerabat umum buat semua sekitarnya. Terus yang ketiga itu komunikasi antar hewan dan tumbuhan. Hewan ke tumbuhan seperti lebah gigit daun bunga yang dapat memicu hormon agar cepat berbunga dan memberi madu. Terus tumbuhan ke hewan itu kirim sistemin ubah jasmonat, yakni tarik predator serangga pemakan daun atau polinator seperti lebah. Salah satu contoh komunikasi antar sel ada pada jalur persinyalan kanker kolorektal, di mana kanker ini ada banyak sekali prosesnya dan melibatkan banyak sekali sel. Tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa jalur persinyalan saja. Yang pertama ada jalur WNT. Jalur ini diawali oleh WNT yang berperan sebagai ligan, di mana ligan ini akan mengikat reseptor gabungan LRP dan Frislet di membran sel. Setelah WNT berikatan dengan reseptornya, maka akan terjadi aktivasi rangkaian komponen di sitoplasma seperti CK1, APC, aksin 1, dan GSK3-beta, membentuk kompleks penghancur yang dihambat sehingga beta-katenin atau CTNNB1 menjadi stabil dan tidak terdegradasi. CTNNB1 kemudian masuk ke inti sel dan berikatan dengan TCF7, lalu mengikat CBP untuk mengaktifkan ekspresi gen target di DNA. Hasil akhirnya adalah peningkatan ekspresi gen yang mendorong proliferasi dan kelangsungan hidup sel kanker. Selanjutnya adalah jalur IGF-2. Jalur ini dimulai dari IGF-2 yang berperan sebagai ligan dan akan berikatan dengan reseptor IGF-1R di permukaan sel, lalu mengaktifkan IRS-2. Sinyal diteruskan menuju PI3K yang mengubah PIP2 ke PIP3 dan mengaktifasi AKT. AKT memiliki beberapa efek lanjutan antara lain seperti berinteraksi dengan MDM2 untuk menghambat TP53 lebih lanjut dan mendorong proliferasi, bisa juga untuk menekan aktivasi BAD, menginisiasi aktivasi mTOR, dan menstimulasi BCL-XL agar menekan apoptosis. Di inti, pengaruh AKT berkontribusi pada penghambatan apoptosis, peningkatan sintesis protein, dan kelangsungan hidup sel kanker. Berikutnya adalah jalur TGF-beta.
Ligan yang berupa TGF-beta menempel pada kedua reseptor membran yaitu TGF-br1 dan TGF-br2. Pengikatan ini memicu terjadinya fosforilasi SMAD2 atau SMAD3 yang kemudian akan mengaktifkan SMAD4. Lalu SMAD4 akan masuk ke inti dan mengatur ekspresi gen target sehingga mengakibatkan perubahan pada transkripsi gen yang memodulasi pertumbuhan sel maupun program diferensiasi pada kanker kolorektal. Berikutnya, kami akan menganalisis salah satu studi kasus sebagai contoh nyata adanya komunikasi antar sel dalam kehidupan. Jurnal ini berjudul Cell-Cell Communication Enhances the Capacity of Cell Ensembles to Sense Shallow Gradients During Morphogenesis. Dengan identitas artikel adalah sebagai berikut. Sel-sel yang secara genetik sama bisa merespon sinyal kimia seperti EGF dengan sangat bervariasi, apalagi ketika gradiennya sangat dangkal dan mendekati batas fisik yang bisa dideteksi sehingga pergerakan sel menjadi tidak terarah. Secara teori, jika sel-sel saling bekerja sama dan berkomunikasi, mereka bisa merata-ratakan noise, memperluas jangkauan sensing, dan jadi lebih peka terhadap gradien yang lemah. Namun, komunikasi antar sel itu sendiri juga membawa noise baru yang bisa merusak informasi sehingga keuntungan dari sensing kolektif tidak bisa terus meningkat tanpa batas, dan batas nyatanya belum jelas. Kelenjar Mamae dipakai sebagai model karena branching morphogenesisnya dapat ditiru dengan organoid epitel dalam gel kolagen 3D, dan EGF diduga kuat menjadi kemotaktan endogen yang mengarahkan pertumbuhan cabang, baik pada perkembangan normal maupun invasi kanker. Jurnal ini menggabungkan eksperimen pada organoid Mamae dan pemodelan teori informasi untuk mengukur sekaligus membatasi kemampuan sensing kolektif yang dimediasi komunikasi kimiawi antar sel. Secara garis besar, jurnal ini memiliki tujuan penelitian berupa yang pertama, mengetahui apakah komunikasi antar sel memungkinkan ensemble sel epitel Mamae merasakan gradien EGF yang terlalu lemah bagi sel tunggal. Yang kedua, menghitung batas presisi sensing kolektif akibat noise komunikasi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi mekanisme molekuler seperti gap junction dan sinyal kalsium yang memediasi proses tersebut. Selanjutnya, metode penelitian dalam artikel ini menggunakan organoid epitel Mamae 3D yang ditanam dalam matrigel dan distimulasi dengan gradien EGF menggunakan perangkat mikrofluidik. Pertumbuhan cabang organoid direkam melalui mikroskopi konfokal secara time-lapse. Analisis morfologi dilakukan dengan mengukur panjang cabang yang mengarah ke atas dan ke bawah gradien atau LU dan LD. Percobaan tambahan dilakukan pada sel tunggal untuk membandingkan migrasi dan kemampuan sensingnya. Peneliti juga memanfaatkan sifat komunikasi biologis antar sel seperti gap junction dan sinyal Ca2+ untuk menjelaskan mekanisme internal sensing kolektif. Jadi semua metode ini dilakukan dalam sistem biologi nyata tanpa manipulasi genetik atau teknik komputasi dalam tahap eksperimen basah. Peneliti menggunakan perangkat mesofluidik untuk membuat gradien EGF yang sangat dangkal sebesar 0,5 nanometer per mm di gel kolagen yang berisi organoid epitel Mamae, kelompok sel mini mirip kelenjar payudara. Pada konsentrasi EGF merata sebesar 2,5 nanometer, organoid membentuk cabang tanpa bias arah. Namun pada gradien, cabang tumbuh lebih banyak ke arah konsentrasi tinggi, dan bias ini stabil selama 3 hari. Hal ini dibuktikan pada gambar 1A dengan skema perangkat seperti reservoir EGF tinggi yang berwarna merah, rendah yang berwarna pink, dan gel kolagen di tengah. Gambar 1B merupakan foto organoid dengan cabang lebih banyak ke kanan. Gambar 1C itu bentuk histogram lingkaran merata dengan 110 organoid dan 460 cabang pada EGF homogen. Dan gambar 1D itu merupakan bentuk histogram condong ke 0 derajat dengan 200 organoid dan 1283 cabang. Untuk memastikan bias bukan dari sensing sel tunggal di ujung cabang, peneliti menggunakan organoid dari tikus knockout P. catherine atau protein perekat sel myoepitel. Sel myoepitel lepas dan bermigrasi sendirian di gel
dengan inti organoid tetap utuh dan cabangnya masih bias. Sel tunggal bermigrasi ekstensif tanpa bias arah, sama seperti sel tunggal dari tikus normal. Ini menjawab tujuan pertama, yang membuktikan bahwa gradien terlalu lemah untuk sel tunggal, tapi organoid dengan komunikasi antar sel dapat sensing. Gambar 1E menunjukkan histogram migrasi sel lepas merata, dan gambar 1F cabang organoid P. cadherin tetap bias seperti gambar 1D. Adanya bias ini kuat dan tidak tergantung cara pengukuran, karena 6 metrik berbeda semuanya menunjukkan deviasi signifikan. Seperti pada gambar 2 ini, menjelaskan bahwa 6 metrik seperti proyeksi vektor cabang dengan tabel nilai terukur, misalnya metrik B sebesar 0,68 plus minus 0,03 dibandingkan pengukuran acak sebesar 0,5. Dan bar graf menunjukkan semua matriks dari A sampai F lebih dari 4 SE dari 0. Nah, selanjutnya pada gambar 3A, pada grafik ini menunjukkan hubungan antara kekuatan gradien IGF dengan kemampuan organoid dalam mendeteksi arah sinyal. Terlihat bahwa semakin besar gradien IGF-nya, maka semakin tinggi probabilitas organoid untuk tumbuh ke arah gradien. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sel-sel dalam organoid itu mampu bekerja sama melalui komunikasi antar sel untuk meningkatkan akurasi sensing sinyal. Nah, mari kita perhatikan gambar 3B. Nah, di sini memperlihatkan pengaruh ukuran organoid terhadap kemampuan sensing kolektif pada ukuran kecil hingga ukuran sedang. Peningkatan ukuran organoid meningkatkan presisi deteksi gradien. Namun setelah mencapai ukuran tertentu, kemampuan sensing menjadi jenuh. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun komunikasi antar sel meningkatkan sensitivitas kolektif, masih terdapat batasan akibat noise dan keterbatasan komunikasi antar sel. Selanjutnya pada gambar 3C, pada grafik ini menunjukkan bahwa kemampuan sensing arah tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi latar belakang IGF, bahkan pada konsentrasi yang tinggi. Nah, hal ini menandakan bahwa sistem sensing bekerja secara adaptif dan tidak bergantung pada jumlah ligan, melainkan pada perbedaan konsentrasi atau pada gradien sinyal. Dengan kata lain, akurasi sensing ini lebih ditentukan oleh komunikasi antar sel dibandingkan saturasi reseptor. Selanjutnya, pada gambar 3D ini, di sini peneliti membandingkan data eksperimen dengan model teoritis untuk melihat pengaruh jarak komunikasi antar sel. Di sini hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi antar sel ini paling efektif pada jarak tertentu, yaitu sekitar beberapa diameter sel. Jika jaraknya terlalu jauh, maka informasi sinyalnya ini akan terganggu oleh noise sehingga tidak lagi meningkatkan akurasi sensing kolektifnya. Pada gambar 4 ini menunjukkan hubungan antara ukuran organoid dan presisi sensing kolektif yang diukur melalui rasio signal to noise. Pada ukuran kecil, peningkatan jumlah sel meningkatkan akurasi sensing karena informasi sinyal dapat digabungkan secara kolektif. Namun setelah mencapai ukuran tertentu, presisi sensing ini dapat menjadi jenuh dan bahkan menurun. Hal ini disebabkan oleh saturasi sinyal lokal dan global serta meningkatnya noise komunikasi antar sel. Simulasi yang ditampilkan memperkuat bahwa batasan sensing ini tidak berasal dari keterbatasan reseptor, tetapi dari proses difusi sinyal dan komunikasi antar sel yang tidak sempurna. Pada panel A itu organoid diberi endotilen 1 dalam gradien IGF. Diagram arah menunjukkan cabang tubuh acak jadi tanpa gap join. Respon terarah ke IGF hilang. Terus pada panel B itu organoid diberi inhibitor serca
yang menghabiskan Ca2+ internal dalam gradien IGF-nya. Arahnya juga cabang acak sehingga cadangan Ca2+ intraseluler penting untuk respon terarah. Pada panel C itu grafik waktu dengan intensitas fluoresensi. Setelah IGF 5nm ditambahkan, pola Ca2+-nya berubah atau meningkat, yang menandakan sinyal IGF memicu Ca2+ di seluruh organoid. Jadi pada gambar tersebut kesimpulannya yakni komunikasi antar sel melalui persimpangan dan sinyal Ca2+ kolektif memperkuat kemampuan organoid untuk merespon gradien IGF sehingga meningkatkan kapasitas gerak atau pertumbuhan yang terarah. Pada panel A itu relay channel atau saluran relay. Nah, sinyalnya masuk perlahan-lahan lewat beberapa unit relay sampai ke output, sehingga informasi dipindahkan seperti estafet. Terus yang kedua itu panel B, sel-sel communication atau komunikasi antar sel. Nah, tiap selnya itu mengukur konsentrasi lokal, lalu mengirimkannya ke sel berikutnya. Dengan saling berbagi informasi ini itu kumpulan sel-sel bisa menebak gradien atau konsentrasi lingkungan dengan lebih akurat, sehingga setiap sel mengukur konsentrasi zat kimia secara lokal atau ukurannya tidak sempurna, lalu mengirimkannya informasi itu ke sel tetangga. Dengan menggabungkan pengukuran dari banyak sel-sel di seluruh jaringan itu, keseluruhan sel ansambel dapat merasakan gradien atau konsentrasi lingkungan dengan jauh lebih akurat. Manfaat dari penelitian ini yakni ada 3. Yang pertama, mengetahui kemampuan ensembel sel mendeteksi gradien sinyal IGF dangkal melalui gap junction yang esensial untuk morfogenesis epitel mamae selama embriogenesis. Yang kedua, mengembangkan teori relay channel yang memodelkan batas sensitivitas akibat noise diffusi yang menyediakan kerangka komputasional untuk simulasi sensing gradient di berbagai sistem biologis. Yang ketiga, mengidentifikasi gap junction dan sinyal kalsium intraseluler sebagai target potensial terapi anti kanker karena sel tumor memanfaatkan mekanisme serupa untuk invasi dan metastase. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yakni yang pertama, organoid sensing gradient tidak dapat terdeteksi oleh sel tunggal melalui gap junction. Yang kedua, ketepatan sensing kolektif dibatasi oleh noise komunikasi antar sel. Melalui analisis teori dan data eksperimen, ditemukan bahwa komunikasi melalui gap junction hanya efektif dalam jarak kurang lebih 3-4 sel. Di luar jarak ini, sinyal terdeteksi bising atau noise, sehingga peningkatan jumlah sel tidak lagi meningkatkan akurasi sensing. Presisi sensing kolektif memiliki batas fundamental yang ditentukan oleh degradasi sinyal selama komunikasi antar sel. Yang ketiga, komunikasi melalui gap junction dan sinyal kalsium terbukti menjadi mekanisme utama yang memungkinkan kelompok sel mendeteksi gradien IGF yang sangat lemah. Refleksi pribadi kelompok kami, artikel yang kami review ini membuat kelompok kami memahami bahwa komunikasi antar sel itu berperan penting dalam meningkatkan respon kolektif sel terhadap sinyal lemah. Artikel ini relevan dengan topik UAS kami karena menunjukkan bahwa interaksi antar sel memperkuat proses komunikasi seluler meskipun masih terbatas pada model-model penelitian tertentu. Menurut pandangan kelompok kami, artikel ini sangat sesuai dengan materi komunikasi antar sel karena tidak hanya menjelaskan konsep secara teoritis saja, tetapi juga menunjukkan bagaimana komunikasi antar sel ini dapat bekerja secara nyata pada proses morfogenesis. Hal yang menarik dari artikel ini adalah pembuktian bahwa sel itu tidak bekerja secara individual, melainkan saling bertukar informasi untuk meningkatkan akurasi sensing sehingga dapat memperkuat pemahaman bahwa komunikasi antar sel merupakan kunci koordinasi fungsi biologis.
Jadi, kesimpulan dari seluruh video yang kami buat, yaitu yang pertama, komunikasi antar sel adalah proses fundamental di mana sel bertukar informasi untuk mengatur fungsi biologis, pertumbuhan, dan juga respon terhadap lingkungan. Komunikasi ini dapat berlangsung melalui kontak langsung atau gap junction, atau dapat melalui molekul sinyal terlarut berdasarkan jarak seperti parakrin, endokrin, sinaptik, dan autokrin. Mekanisme ini penting dalam pengaturan kolektif seperti quorum sensing pada bakteri dan dalam patogenesis penyakit. Kesimpulan yang kedua yakni proses atau mekanisme komunikasi antar sel itu melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama yakni reception atau penerimaan, yang kedua transduction atau transduksi, dan yang ketiga itu respon. Lalu, untuk kesimpulan yang terakhir, gangguan pada jalur komunikasi sel dapat memicu patogenesis penyakit seperti kanker kolorektal yang terdapat pada studi kasus. Pada studi kasus menunjukkan bahwa komunikasi kolektif antar sel, misalnya melalui gap junction, secara signifikan meningkatkan kemampuan sel untuk merasakan gradien sinyal eksternal yang sangat lemah. Terima kasih telah menonton video kami. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Halo, iya. Ini kelompok Project UAS ya? Kelompok 6 tadi dikasih tahu PJ, kelompok-kelompoknya. Kita kedapatan kelompok 6. Materinya apa ya? Ada di Itu. ini, Oh, LKM ya? Iya, Iya. KPM-nya. Coba Coba itu share screen. Iya, coba aku bantu share screen ya. Oke. Nah, nih. Kelihatan nggak? Belum. Nah, sudah. Video berarti. Iya, bikin video. Terus nanti kita kumpul atau gimana guys videonya? Waduh, online aja wes. Kalau kumpul nggak bikin kan. Iya, benar-benar. Berarti kita harus kreatif nih. Setuju. Gimana ya berarti anaknya? Kayaknya ini mending kita bikin yang PPT itu aja guys. PPT terus yang di bawahnya ada videonya kita menjelaskan PPT itu. Yang apa video kecil gitu berarti di pojokan. Betul. Boleh kreatif kok. Kan yang penting ini ya, video memuat narasi lisan kan yang penting. Jadi Videonya itu apa ya? Minimal 15 menit ya, apa aja yang diisi? Oh, ini ada. Apa ketentuannya? Nih, pembukaan. Nah, ini tujuan, Oh, pembelajaran. berarti. Iya, ada materi komunikasi antar selnya ya berarti ya. Mm-mm. Sama ini nih yang penting, analisis studi kasus dari artikel jurnal internasional. Jadi kita cari jurnal dulu. Mm-mm. Yang itu ya, yang selaras dengan materinya berarti jurnalnya. Iya. Kita jurnal dulu Pak. Iya, boleh. Ntar yang dikirim ke grup aja nanti. Yang paling oke kita pilih. Oke. Mm. Sama ini yang penting, analisis studi kasus dari artikel jurnal internasional. Jadi kita cari jurnal dulu. Mm-mm. Yang itu ya, yang selaras dengan materinya berarti jurnalnya. Iya. Kita jurnal dulu Pak. Iya, boleh. Ntar yang dikirim ke grup aja nanti. Yang paling oke kita pilih. Oke. Ini udah kelihatan apa belum? Apa masih nge-lag? Sudah. Nah, ini aku belum tahu isinya apa, pokoknya tadi aku lihat itu pokoknya berhubungan sama IGF tuh. Mana baginya ya? Ada berapa gambarnya, ada berapa? Ada sampai figure 6, ada 6. Berarti pas ya, dua-dua setiap anak. Oke, berarti tiap anak menjelaskan 2 gambar. Coba Bill di list di grup itu isinya apa aja yang perlu dibagi biar lebih enak. Betul. Terus ketambahan juga kan itu ada tujuan penelitiannya, kayaknya aku tadi baca ada 3. Nah, pas setiap anak nanti bahas setiap tujuan penelitiannya. Terus tadi rinciannya apa aja, Bil? Kayaknya udah pas juga kalau dihitung-hitung. Kalau itu gimana tuh? Setuju gak? Setuju, gak kepenting. Tapi ini kayaknya yang metode penelitian aku agak gimana ya, kurang kayaknya itu bisa digabungin sama gangguan deh. Menurutku itu diganti sama yang bakteri-bakteri itu apa guys? Quorum sensing. Nah, itu kayaknya cocok sama itu ya. Digabung aja kalau gitu, kita sebagai patoknya ke PPT-nya Bu Ani, tapi cari jurnal-jurnal yang lain sebagai penjelasan dari kita sendiri. Mungkin. Oh, bentar, tak cari. Aku coba cari PPT nanti. Cut, tolong spin aja langsung, Cut, biar langsung selesai ini. Kita spin sesuai rinciannya ya. Oke. Udah selesai ini aku spinnya. Oke, kirim ke grup aja, Cut. Ini aku juga bentar tak kirim link kanvanya dulu. Oke, itu pembagiannya udah selesai, udah kirim ke grup, jadi kalian bisa lihat kalian kedapatan apa. Oke.
Kita lanjut di grup aja ya. Oke, setuju. Adakah tambahan dari kalian? Enggak, kayaknya udah cukup. Selesai. Nanti kalau bingung langsung ke grup aja, guys. Siap.